Polisi menangkap 4 remaja anggota geng motor yang membuat resah masyarakat pada kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis 2 Desember 2021. 4 pelaku yang ditangkap yang salah satunya berinisial DIM 17 tahun, barang bukti yang diamankan berupa tongkat beisbol, gergaji besi, dan parang. Para pelaku beraksi dengan menakuti korban, lalu menghujani dengan pukulan yang mengambil sepeda motor milik korban. Korban mengalami luka tusukan hingga mendapat 7 jahitan di bagian belakang tubuhnya. Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun touring. Kasus remaja yang bergabung dengan komunitas geng motor dan mengganggu masyarakat merupakan salah satu contoh dari penyimpangan perkembangan kognitif moral pada remaja. Karena ketika remaja memutuskan untuk bergabung dengan komunitas geng motor tersebut, menandakan bahwa pemahaman moral tidak berkembang dengan baik, karena yang mereka lakukan bertentangan dengan nilai-nilai moral di masyarakat. Ciri-ciri remaja geng motor ialah: yang pertama, anggota geng motor adalah anggota yang disahkan oleh geng motor tersebut untuk ikut dalam setiap kegiatan geng motor yang dikendalikan. Jumlah anggotanya kisaran antara 3-40 anak remaja berusia sebaya dengan ambisi sama dan biasanya didominasi laki-laki. Lalu yang kedua, kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi dan memiliki lebih banyak keunggulan daripada remaja lainnya. Yang ketiga, biasanya bersikap konvensional, bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri. Yang keempat, pada umumnya mereka sangat setia dan loyal terhadap sesama anggota. Yang kelima, di dalam geng mereka mendapatkan status sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. Lalu tingkah laku yang dilakukan oleh para personil geng motor yakni yang pertama, balapan adalah aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh para personil geng motor. Yang kedua, berkelahi adalah sebuah proses adu fisik yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, merampok adalah merampas atau mengambil barang yang bukan haknya. Yang keempat, merusak fasilitas umum adalah menghancurkan fasilitas umum yang sudah ada tanpa mampu lagi kembali menciptakannya atau bertanggung jawab. Dampak apabila remaja mengikuti komunitas geng motor. Yang pertama, mengalami putus sekolah karena tindakan kekerasan yang dilakukan. Yang kedua, akibat perbuatan buruk yang dilakukan, keberadaannya di lingkungan masyarakat ditolak. Yang ketiga, menimbulkan perlakuan agresif dan melakukan tindakan kekerasan yang lain. Yang keempat, melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang menyebabkan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun dari segi emosi. Dampak selanjutnya yaitu terlibat dalam seks bebas yang menyebabkan timbulnya masalah lain seperti penyakit sifilis. Bagi mental, kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Lalu yang terakhir, ketika dewasa, individu memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan antisosial yang lebih besar, seperti tindakan-tindakan kriminal. Langkah untuk mengatasinya, yang pertama, pendekatan orang tua dengan anak. Orang tua harus lebih memahami anak-anak mereka, menjadi pelindung dan teman yang bisa mengerti kesulitan anak ketika remaja. Yang kedua, mengarahkan para remaja geng motor untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Misalnya, mengajak mereka untuk menyalurkan hobi tanpa ada dampak buruk yang akan terjadi pada kehidupan para remaja. Yang ketiga, memberikan bimbingan tentang dampak buruk dari setiap kenakalan yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir, perlunya bantuan dari peranan masyarakat sekitar dan lembaga pemerintah tertentu untuk berani memberantas kenakalan yang terjadi dengan memberikan sanksi ataupun hukuman yang tegas agar memberikan efek jera pada setiap anggota geng motor.